Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwinda. Di sini saya akan mempresentasikan analisis perilaku organisasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada profil perusahaan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia dengan portofolio merek unggulan seperti Indomie, Popmie, dan Citato. Didirikan pada tahun 1990, Indofood telah berkembang menjadi salah satu produsen makanan terbesar di Asia Tenggara dengan jaringan distribusi yang kuat di seluruh Nusantara. Budaya kerja Indofood berfokus pada kualitas dan inovasi berkelanjutan. Dengan ribuan karyawan di seluruh Indonesia, perusahaan terus mendorong pengembangan SDM, standar produksi tinggi, serta komitmen terhadap kepuasan pelanggan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Pada slide motivasi karyawan terdapat beberapa faktor. Yang pertama, faktor pendorong motivasi, yaitu gaji dan tunjangan kompetitif, kesempatan promosi, pelatihan dan pengembangan karir, serta penghargaan terhadap prestasi karyawan. Yang kedua, ada faktor penghambat, yaitu target kerja yang tinggi dan beban kerja yang padat dapat menurunkan semangat dan motivasi karyawan dalam jangka panjang. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan PT Indofood cukup mendukung motivasi kerja karyawan secara keseluruhan melalui kebijakan SDM yang terstruktur. Kemudian ada komunikasi dalam organisasi. Terdapat dua komunikasi. Yang pertama, komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan dan sebaliknya, meliputi instruksi kerja, laporan kinerja, dan umpan balik manajerial. Kemudian ada komunikasi horizontal, komunikasi antara divisi dan rekan kerja, mendukung koordinasi lintas departemen seperti produksi, pemasaran, dan distribusi. Hambatan dan solusinya, yang pertama ada hambatan, yaitu perbedaan persepsi dan banyaknya jenjang organisasi. Jadi kesimpulannya, komunikasi berjalan efektif mendukung operasional. Berikutnya ada di slide kelompok dan tim kerja. Ada jenis tim, faktor keberhasilan, dan potensi masalah. Jenis kelompok kerja, yang pertama ada tim produksi, tim pemasaran, tim distribusi. Setiap tim memiliki peran strategi dalam operasional Indofood. Kemudian ada faktor keberhasilan tim, kerjasama yang baik, tujuan yang jelas, kepemimpinan yang efektif. Ketiga, faktor ini mendukung sinergi. Kemudian ada potensi masalah tim yaitu ada social loading, yaitu kurangnya kontribusi sebagai anggota, perlu pengawasan dan pembagian tugas yang adil, evaluasi kerja tim. Kemudian ada gaya kepemimpinan, gaya dominan dan dampaknya pada organisasi. Pada gaya kepemimpinan dominan terdapat transformasional, situasional, dampaknya meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, memperkuat kerjasama tim. Kesimpulannya, pemimpin berperan penting dalam mencapai target perusahaan. Kepemimpinan yang efektif mendorong karyawan untuk berkontribusi secara optimal demi keberhasilan organisasi. Kemudian ada konflik dan negosiasi. Penyebab konflik adalah perbedaan tujuan antar divisi dan menimbulkan gesekan kepentingan, serta tekanan target produksi yang tinggi menjadi pemicu utama konflik internal. Kemudian ada penyelesaiannya dengan cara bermusyawarah antar pihak, mediasi oleh pemimpin, dan negosiasi berbasis kepentingan bersama menjadi pendekatan utama dalam resolusi konflik. Jadi kesimpulannya, konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi sarana perbaikan dan mendorong inovasi serta penguatan hubungan antar divisi. Kemudian ada di slide budaya organisasi.
Nilai utama dan pengaruhnya terhadap keberhasilan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada nilai utama, integritas, kualitas, inovasi, dan kerjasama menjadi pondasi budaya organisasi Indofood dalam setiap lini operasional. Kemudian ada pengaruh budaya, yaitu membangun disiplin kerja, meningkatkan produktivitas karyawan, serta menjaga konsistensi kualitas produk di seluruh unit bisnis. Kesimpulannya, budaya organisasi yang kuat menjadi keunggulan kompetitif Indofood dalam mempertahankan posisi pasar dan mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada sistem kerja dalam organisasi. Pada sumber stres target kerja tinggi, perubahan kebijakan perusahaan, persaingan industri yang ketat, tekanan produksi dan distribusi. Dampak stres yang biasa terjadi yaitu kelelahan kerja atau burnout, penurunan motivasi karyawan, produktivitas menurun, meningkatnya absensi kerja. Solusi yang dapat diterapkan yaitu manajemen beban kerja yang merata. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan SDM. Kemudian ada dukungan aktif dari atasan, dan yang terakhir program kesejahteraan karyawan. Pada bagian analisis sebagai CEO, identifikasi masalah dan solusi strategi. Ada 3 masalah utama. Yang pertama, stres kerja akibat target tinggi. Kemudian ada hambatan komunikasi antar divisi, dan yang terakhir resistensi terhadap perubahan kebijakan. Solusi yang dapat diusulkan yaitu meningkatkan komunikasi lintas divisi, program kesejahteraan karyawan, pelatihan dan pengembangan SDM berkelanjutan. Jadi kesimpulan pada analisis perilaku organisasi PT Indofood Sukses Makmur yaitu motivasi, komunikasi kepemimpinan, dan budaya organisasi merupakan elemen yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam menciptakan kinerja organisasi yang optimal. Budaya organisasi menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan PT Indofood Sukses Makmur dalam mempertahankan posisi sebagai pemimpin industri makanan dan minuman di Indonesia. Perusahaan dengan budaya kerja yang kuat, disiplin, dan berorientasi pada kualitas akan lebih mudah mencapai tujuan organisasi, menghadapi tantangan industri, serta mendorong inovasi dan produktivitas secara berkelanjutan. Pertanyaan berikutnya di slide pertanyaan reflektif. Budaya organisasi sebagai faktor penentu keberhasilan. Budaya organisasi merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan organisasi modern. Budaya mempengaruhi cara kerja, komunikasi, inovasi, dan pencapaian tujuan. Indofood mempertahankan kualitas produk dan posisi pasar melalui budaya kerja yang disiplin dan berorientasi kualitas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.